Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi dengan saya Lana Rasmi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab review atau pertanyaan dari kurikulum dasar Bimba yang sudah diberikan pada training yang kedua. Pertanyaannya ada dua, yaitu apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Yang kedua, apa saja metode Bimba, dan jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yaitu ada dua. Yang pertama adalah hak anak, yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi anak. Nah, saya akan bahas dulu nih yang pertama, yaitu adalah hak anak. Hak anak itu mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 2002 yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan dan diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Dan maka juga berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak yang dijalankan yang sejalan dengan Bimba A.I.U.E.O adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Karena pada dasarnya fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar maka harus tumbuh rasa minat belajar pada anak, rasa kesenangan dan keinginan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana cara agar anak-anak bisa atau seorang anak mau belajar atau membangkitkan rasa minat belajarnya, dan yaitu dengan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Orang dewasa harus paham dan menerapkan paradigma Bimba. Orang dewasa harus paham dan menerapkan paradigma Bimba. Maka hak anak akan pasti terpenuhi. Dan jika tidak terpenuhi atau tidak menerapkan paradigma tersebut, dampaknya orang dewasa akan merampas hak anak itu sendiri. Nah, kalau yang tadi saya sudah menjelaskan tentang hak anak. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang kedua, yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Berdasarkan teori atau teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee, yaitu SR Bond Theory, hukum belajar ada 3 macam, yaitu hukum sebab akibat. Maknanya, ketika kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang terus-menerus karena kita suka. Begitu juga dengan anak. Jika anak senang dengan pengalaman yang menyenangkan di lingkungannya atau dengan pengalaman yang dia sukai, dia akan bersemangat dan mengulang lagi kembali yang sedang dia pelajari. Yang kedua adalah the law of exercise atau hukum latihan. Nah, jika seseorang sudah sangat menyukai suatu kegiatan dan berulang-ulang melakukannya, maka dia dipastikan akan mampu. Koneksi antara stimulasi dan reaksi akan kuat bila sering digunakan.
karena adanya latihan atau semakin diulang atau dilatih, maka hukumnya akan semakin mampu dan semakin bisa. Karena berdasarkan tadi dia tertarik dan akhirnya mengulang-ulang kembali dan semakin lama semakin bisa dan semakin mampu. Yang ketiga adalah the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, ketika seseorang sudah siap, mereka juga ketika seseorang sudah siap, maka semakin mereka mampu, semakin mereka terampil melakukannya. Karena didasari dengan landasan mereka suka dan akhirnya mereka melakukan aktivitas itu berulang kali dan akhirnya mereka terampil. Dampaknya apa? Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang bersemangat, yang bergelora atau disebut juga dengan minat kuadrat. Dan jika ketiga hukum ini menjadi satu atau berkesinambungan, akan menghasilkan minat yang kuat dan menjadi fondasi penting bagi seseorang. Lalu saya langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja metode Bimba dan jelaskan. Metode Bimba itu ada 3. Metode yang pertama adalah fun learning. Saya langsung saja jelaskan satu persatu, nggih. Fun learning ialah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Anak tidak boleh sedikit pun merasa terpaksa. Motivator mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan, sehingga anak menjadi tertarik dan bersemangat untuk belajar. Apa itu tujuan? Maksudnya tujuan fun learning akhirnya apa? Itu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik atau tanpa paksaan dari siapapun. Dalam proses fun learning, motivator harus menciptakan proses fun learning itu di mana saja dan kapan saja. Yang kedua atau metode Bimba yang kedua adalah small step system, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan memberikan kegiatan sesuai dengan kemampuan dari anak itu masing-masing. Dan tidak bisa memaksakan keinginan yang kita inginkan, melainkan kita harus tahu apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Tujuan small system ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat terbentuk atau tercipta, menjadikan semua anak senang, bahagia, dan dapat mengikuti atau menikmati kegiatannya di dalam di dalam Bimba A-I-U-E-O. Yang ketiga adalah individual system, yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Artinya, anak berperan aktif dan anak berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dan sebagai motivator dapat memberikan motivasi, apresiasi agar anak semangat dalam pembelajarannya. Juga memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Tujuannya agar apa? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di small step system. Alhamdulillah, sekian jawaban pertanyaan yang sudah diberikan di
training dasar atau training yang kedua, yaitu kurikulum dasar Bimba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.